tapi hukumnya tetap sama, yaitu sunnah. Tidak mungkin berubah dari hukum sunnah. Hanya saja kapan melaksanakannya itu yang berbeda-beda sesuai dengan i'tiqad dari madhab yang diikuti. Kama keterangan marro kang wis dengan apa ma fi mas'alatil masbuki ing dalem masalahe mahmum masbuk. Bahkan untuk faham Imam Syafi'i saja sujudnya juga ya ta'adud, banyak macam-macam. Mungkin sujud sahwi 2 kali, mungkin sujud sahwi 3 kali, karena kedudukan makmum juga berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan kemarin. Makmum masbuk ada kalanya sujud sahwi sesuai dengan sujud sahwinya imam, tapi setelah itu juga tetap disunatkan sujud sahwi karena tempat sujud sahwi itu di akhir sholat sebelum salam. Makanya ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Itu pengertian dari qad ya ta'addadu. Wa yafutu lan dadi gugur, sudah tidak mendapat kesunatan lagi apa as-sujudu sujud bisalami sebab salam amidan khalih nejo sapa musolli. Nah, ini yang harus diperhatikan, karena tadi hukum dari sujud sahwi adalah sunat. Maka seandainya kita sengaja untuk tidak melakukan sujud sahwi juga dihukumi sah sholatnya. Hanya saja apabila kita sudah berniat untuk tidak sujud sahwi kemudian salam, maka hukum dari kesunatan sujud sahwi sudah hilang. Jadi tidak punya hak melakukan sujud sahwi lagi. Sama halnya dengan kita pada saat masuk ke masjid, kita disunatkan sholat tahiyatul masjid, tapi kalau setelah masuk kita duduk, maka hukum kesunatan menjalankan sholat tahiyatul masjid juga gugur, hilang, karena sudah melakukan hal yang menggugurkannya, yaitu duduk tadi. Biangkana gambari ento ana sapa man iku zakiron wong kang eling lisahwi maring lali ing dalem salat. Ini gambaran dari orang yang sudah hilang hak sujud sahwinya. Gambarannya adalah orang yang ingat bahwa dia lupa. Misalnya lupa tidak membaca Fatihah misalnya, kemudian ditambah 1 rakaat. Ini jelas zakiron lisahwi. Aliman tur ngerti sapa musolli bi anna mahallahu, kelawan temen sedune panggonane sujud sahwi iku qabla salami ing dalem sadurunge salam. Kemudian dia juga ingat bahwa tempatnya sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Jadi semuanya ingat tapi tidak dikerjakan. Lifawati mahalihi, krono ilange panggonane sujud sahwi. Lifawati mahalihi, krono ilange panggonane sujud sahwi. Wala udrolan ora ono udur iku maujud, karena keadaannya tadi sudah disebutkan zakiron, ingat bahwa dia mengalami lupa pada saat sholat. Kemudian juga aliman, mengerti sekarang ini seharusnya sujud sahwi, itu ngaliman, tapi ternyata tidak dilaksanakan qabla salami. Jadi kalau salam langsung tidak bisa mengulang untuk melakukan sujud sahwi. Fala ya'uddu, mongko ora kena baleni sapa man ilaihi maring sujud sahwi. Jadi tidak boleh, karena tadi sudah disengaja untuk melakukan salam. Tahu waktunya, tahu bahwa dia seharusnya sujud sahwi, tapi tidak dimanfaatkan, bahkan langsung melakukan salam. Makanya la ya'uddu ilaihi. Wa ing qaruba senajan parek apa al-faslu, pemisah. Jadi jarak antara salam dan akan sujud sahwinya itu tidak lama, tetap
tidak diperbolehkan sujud sahwi. Jadi bukan sujud sahwi lagi. Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono ya futu dadi gugur apa sujud sahwi bisalami kelawan salam nasian halih lali. Tapi persyaratannya intola lamun suwe apa al-faslu pemisah urfan ing dalem kaprai. Ini juga tidak memiliki hak untuk sujud sahwi lagi apabila yang sholat dan memiliki hak untuk sujud sahwi itu tidak melakukan sujud sahwi tapi salam, kemudian jarak antara salam dan akan sujud sahwinya itu lama karena lupa. Penyebabnya adalah nasian, lupa. Kalau yang tadi penyebabnya sengaja untuk tidak sujud sahwi, itu langsung gugur. Tapi kalau yang nasian, yang lupa, tadi tidak sujud sahwi langsung salam, kemudian teringat, loh saya tadi belum melakukan sujud sahwi, tapi tola al-faslu, sudah lama pemisah antara salam dan sujud sahwi, maka keadaan ini pun juga tidak diperbolehkan melakukan sujud sahwi karena sifat lama tadi, tolak. Bingung memulainya, masa tahu-tahu langsung sujud sementara sebelumnya sudah melakukan perkara-perkara yang lain karena sudah lama tadi. Urfan ing dalem kaprae bena salami ing dalem antarane salam. Watayakuni tarki lan dadi yakine ninggalaken rukun. Salam kemudian waktu lama misalnya 5 menit itu sudah lama. Karena secara urfi, secara umum pengertian lama itu sekitar 2 rakaat apabila digunakan untuk melakukan sholat, dan 2 rakaat itu pun rakaat yang ringan, bukan rakaat yang bacaan-bacaannya sempurna. Yang penting sudah mencukupi rukun-rukunnya saja. Jadi seandainya dikerjakan paling 2 menit sudah selesai. Sementara ini ingatnya sudah sampai 5 menit. Maka dihukumi lama, dan apabila sudah dihukumi lama tidak diperkenankan untuk melakukan sujud sahwi. Wakadha lan kelawan kaya mengkono-mengkono ya futu, demikian pula ini sujud sahwi hukumnya menjadi gugur. Laulam yuridhu, lamun orang ngarepaken sapa man ing sujud wa ing qaruba senajan parek apa al-faslu pemisah. Jadi lama. Parek itu dekat. Walaupun masih dekat jarak antara salam dan akan sujudnya, tapi karena sudah berkeyakinan sebelum salam untuk tidak melakukan sujud sahwi, maka hukumnya juga gugur kesunatan melakukan sujud sahwi. Fa ing qasura mongko lamun cendek apa faslun. Ini permasalahan lain lagi. Yang pertama tadi tidak ingin sujud sahwi padahal tahu melakukan kesalahan, itu langsung gugur. Tahu melakukan kesalahan, juga tahu seharusnya sujud sahwi tapi langsung salam. Yang kedua, salamnya karena lupa kalau perlu sujud sahwi, kemudian dalam jangka waktu yang cukup lama ingat lagi, maka hak untuk sujud sahwi juga hilang. Kemudian yang ketiga tadi,
disengaja untuk tidak melakukan sujud sahwi kemudian langsung salam, maka tidak boleh dirubah lagi setelah salam melakukan sujud sahwi. Fa ing kasura mongko lamun cendhek apa faslun waradahu lan ngarepaken sapa man ing sujud sahwi ada mongko bali sapa man ila sujudi maring sujud. Nah, ini permasalahan yang lain apabila orang tersebut lupa tidak melakukan sujud sahwi, kemudian langsung salam. Setelah salam teringat, saya belum melakukan sujud sahwi, maka bagi orang tersebut masih ada kesempatan untuk melakukan sujud sahwi. Karena waktunya adalah sedikit jarak antara salam dengan ingat. Makanya ada mongko bali sapa man ila sujudi maring sujud nadban kelawan sunat. Maksudnya kembalinya sujud itu dengan hukum sunat bila ikhramin kelawan tanpa takbiratul ikhram. Jadi tidak usah takbiratul ikhram setelah salam, tapi berniat nawaitu sajdatat tilawati sunnatalillahi ta'ala, langsung Allahu Akbar, tidak perlu takbiratul ikhram. Maksudnya Allahu Akbar tadi, Allahu Akbar dari duduk menjadi turun ke sujud. Illam yatra lamun ora anyar teko opo munafin perkara kang nafeaken. Tapi ini juga ada ketentuannya, boleh langsung melaksanakan sujud sahwi apabila tidak ada perkara-perkara baru yang melarang melakukan sujud sahwi. Misalnya kahuruji waktil jum'ati kaya dene metune waktu Jumatan. Ini permasalahan orang yang Jumatan. Orang Jumatan ada khutbah, selesai semua, kemudian sholat. Antara khutbah dan sholatnya itu butuh waktu lama, sampai hampir keluar waktu duhur. Kemarin sudah dibahas waktu Jumatan harus pada waktu duhur, tidak boleh lewat. Makanya di sini seandainya waktu Jumatan itu hampir habis, sholat digunakan untuk salam pas. Maksudnya pas sudah masuk waktu asar. Seandainya kita melakukan sujud sahwi, maka waktunya sudah terlewat. Karena tadi kan pas untuk salam saja sudah habis. Maka ini dinamakan yatra'u munafin. Ada perkara baru yang merusak sholat. Kalau keadaannya demikian, maka tidak perlu sujud sahwi walaupun disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Karena kalau sujud sahwi waktunya untuk salam sudah keluar pada waktu asar, maka sholat Jumatnya hilang, rusak. Furuji waktil Jum'ah. Lili tibai krono anut tindak lampai jeng Nabi. Ini alasannya itibak. Kalau itibak itu sangat kuat, walaupun tanpa ada keterangan yang macam-macam. Kalau istilahnya sudah itibak, maka tidak bisa diganggu gugat, karena itibak itu mengikuti. Benar-benar diketahui dari sahabat mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi. Kemudian turun ke tabi'in juga mengikuti sahabat, sebab tahu sahabat itu mengikuti Nabi. Tabi'in juga gitu, ke bawah. Tabi'in seterusnya semua mengikuti sampai sekarang. Kalau diistilahkan dengan itibak, maka itu hal yang sangat kuat tentang tuntunan mengerjakan ibadah. Jadi kalau sudah itibak ya sudah, langsung kita ikuti gitu saja. Wa idza ada lan ari kalane bali sapa man ilaihi maring sujud sahwi. Bian wadoa gambare yen to nyalaken sapa man jabhatahu ing bathuke man bil ardi ing dalem bumi. Tadi kan disebutkan
Fa'ing kosuro ada. Kemudian apabila kita kembali ke sujud sahwi setelah salam, langsung niat sujud sahwi dan sujud sahwi.